Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan final project kami, yaitu sistem manajemen kontak. Next. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Iqbal Zakaria dengan NPM akhir 104. Yang kedua ada Nurul Saadeh dengan NPM akhir 106. Ketiga ada Aril Ponco Nugroho dengan NPM akhir 110. Keempat ada Narendra Putra Arianto dengan NPM akhir 113. Dan kelima ada saya Mikael Samaksyari dengan NPM akhir 115. Next. Untuk studi kasus program yang kami buat merupakan implementasi dari sistem manajemen kontak sederhana berbasis terminal menggunakan bahasa pemrograman C. Program ini sederhana namun mencakup dasar-dasar pemrograman seperti pengelolaan data, pencarian, dan pengolahan input atau output. Fitur utama dari sistem ini meliputi penambahan kontak baru dengan validasi nomor telepon dan email, pencarian kontak berdasarkan nama, serta pengeditan data kontak yang telah disimpan. Data yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam file teks sehingga dapat diakses kembali saat program dijalankan. Next. Di program ini terdapat struktur kontak yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah kontak yang terdiri dari char name sebagai nama kontak, char phone sebagai nomor telepon kontak, char email sebagai email kontak. Sedangkan pada variabel global ada konteks sebagai pointer dinamis yang menyimpan array dari kontak. Contact count sebagai menyimpan jumlah kontak yang telah ditambahkan, dan kontak capacity sebagai kapasitas maksimum array kontak. Next. Di sini ada fungsi ensure capacity, memastikan kapasitas array kontak cukup untuk menyimpan kontak baru. Jika kapasitas tidak cukup, ukuran array akan diperbesar menggunakan fungsi realloc. Di sini ada pengecekan kapasitas. Fungsi ini memeriksa apakah jumlah kontak yang ada, yaitu kontak count, sudah mencapai atau melebihi kapasitas saat ini, yaitu kontak capacity. Jika kontak capacity adalah 0, artinya belum ada memori yang dialokasikan, kapasitas awal ditetapkan menjadi 10. Jika kapasitas sudah ada, kapasitas diperbesar menjadi 2 kali lipat dari kapasitas saat ini. Fungsi ini memanggil realloc untuk mengalokasikan memori dengan ukuran baru. Ukurannya adalah contact capacity dikalikan dengan size of contact, yaitu ruang untuk sejumlah objek kontak. Jika realloc gagal atau mengembalikan 0, program mencetak pesan error alokasi memori gagal dan keluar dari program menggunakan exit 1. Next. Selanjutnya ada save contact software, yaitu menyimpan semua data kontak ke file kontak dalam format CSV, nama, telepon, dan email. Kode yang ditampilkan adalah yang bertanggung jawab untuk membuat data kontak dari file eksternal dan menyimpan ke dalam array. Next. Di kode ini, load context from file berfungsi untuk membaca data dari file kontak dan membuatnya ke array kontak. Fungsinya membuka file dengan nama kontak dalam node read. Jika file tidak ditemukan atau gagal dibuka, fungsi langsung keluar dengan return. Selanjutnya ada buffer untuk menyimpan satu baris data yang dibaca dari file. Yang membaca satu baris dari file dan menyimpannya ke line. Proses ini diulang untuk setiap baris dalam file sehingga seluruh isi file selesai dibaca. Next. Selanjutnya terdapat fungsi validate phone. Nah, fungsi validate phone ini berfungsi untuk memastikan bahwa nomor telepon hanya terdiri dari angka atau karakter dari 0 sampai 9. Cara kerjanya adalah fungsi menerima string phone sebagai parameter, lalu melakukan loop menggunakan secara len
Dalam setiap iterasi, fungsi akan memeriksa apakah karakter berada di luar rentang 0 hingga 9. Jika ada karakter yang tidak sesuai, fungsi langsung mengembalikan 0 yang artinya gagal. Jika karakter adalah angka, yang dikembalikan adalah 1 dan itu berhasil. Selanjutnya ada fungsi validate email. Fungsi validate email ini memastikan bahwa email memiliki domain @gmail.com. Jika tidak, maka email yang diinput dianggap tidak valid. Nah, cara kerjanya, fungsi menerima string email sebagai parameter menggunakan str untuk mencari substring @gmail.com. Jika ditemukan, domain akan menunjukkan ke alamat awal substring dengan @gmail.com. Jika tidak, maka domain akan null. Jika domain tidak null dan substring @gmail.com berada tepat di akhir string, lalu gunakan string compare domain @gmail.com dengan 0 untuk memastikan string adalah @gmail.com. Fungsi berhasil. Fungsi akan mengembalikan 1 yang artinya berhasil, dan jika tidak, mengembalikan 0 yang artinya gagal. Yang ketiga adalah fungsi isDuplicateName. Fungsi ini berfungsi untuk memeriksa apakah nama kontak sudah terdaftar. Ini bertujuan untuk mencegah duplikasi nama dalam kontak. Ya, berfungsi. Alur kerjanya, fungsi menerima string name sebagai parameter, melakukan loop melalui semua elemen dalam array kontak hingga kontak count. Dalam setiap iterasi, fungsi membandingkan name dengan kontak name menggunakan string compare. Jika ditemukan kecocokan, maka mengembalikan 0. Fungsi langsung mengembalikan 1. Nama sudah ada berarti. Jika tidak ditemukan kecocokan, fungsi mengembalikan 0. Berarti nama masih belum ada dalam file. Selanjutnya adalah add contact. Ini berfungsi untuk menambahkan kontak baru serta memastikan tidak ada nama yang terduplikat. Memvalidasi email dan nomor telepon dan menyimpan data ke file setelah kontak berhasil ditambahkan. Yang pertama di situ ada ensure capacity, itu ya untuk memastikan kapasitinya. Kemudian eh, dari add contact itu ada dimasukkan juga untuk fungsi duplikat name untuk mencari tahu apakah si kontaknya itu udah ada apa belum. Kemudian jika nggak ada, lakukan ini. Dia menggunakan duel. Lakukan masukkan ini apa? Nomor telepon dan juga email. Jadi setelah dicek nggak ada nama di dalam kontak, maka user disuruh untuk memasukkan nomor telepon. Dan setelah itu, setelah menginputkan nomor telepon, user akan disuruh untuk memasukkan email. Untuk email juga di sini dicek menggunakan apa? Validate email, yaitu untuk mengecek domain akhir@gmail.com. Kemudian jika sudah berhasil, maka akan tampil pesan kontak berhasil ditambahkan dan akan ditambahkan ke iterasi dan disimpan kemudian ke file. Next. Kemudian ada list contacts. Ini berfungsi untuk menampilkan semua kontak yang tersimpan dalam format tabel dengan kolom nama, nomor telepon, dan email. Jadi ini fungsinya itu ya untuk menampilkan mengambil data ya dari file kontak. Yang pertama itu dihitung dulu, jika masih nol itu berarti nggak ada, kemudian ditampilkan dengan looping, jika jika i nol ikuran dari si kontak, kemudian diiterasikan, maka nanti akan ditampilkan itu nama kontak, nomor telepon, dan juga emailnya. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi edit kontak. Nah, fungsi edit kontak ini dapat mengedit kontak berdasarkan nama. Jika nama ditemukan, maka nama dan email baru diminta dari pengguna dan validasi input menyimpan hasil. Nah, cara kerjanya, program meminta pengguna untuk memasukkan nama kontak yang ingin diedit. Selanjutnya, program melakukan iterasi loop melalui array kontak untuk mencari kontak yang sesuai dengan nama yang dimasukkan. Menggunakan kontak count dan dibandingkan menggunakan strcmp. Nah, setelahnya, jika kontak ditemukan, pengguna diminta untuk memperbarui data kontak dengan cara memasukkan nomor telepon baru. Nah, lalu validasi dilakukan dengan fungsi validate phone.
Jika validate pun menggambarkan false, pengguna diminta memasukkan ulang nomor telepon. Jika valid, berlanjut ke input email. Nah, untuk memperbarui email ini juga sama seperti yang tadi. Jika false, pengguna harus mengulangi lagi, dan jika valid, pengeditan selesai. Setelah itu fungsi akan menyimpan perubahan dengan memanggil save contacts to file untuk menyimpan perubahan ke file. Nah, jika sebelumnya kontak tidak ditemukan, nama kontak tidak akan ditemukan dalam array, program akan menampilkan pesan kontak tidak dapat ditemukan. Fungsi delete kontak digunakan untuk menghapus kontak berdasarkan nama. Lalu di sini ada fungsi to lowercase digunakan untuk mengubah semua huruf kapital dalam sebuah string untuk menjadi huruf kecil. Hal ini di, di hal ini didasarkan pada perbedaan dengan cara menambahkan nilai 32 pada nilai ASCII-nya. Penambahan nilai 32 ini didasarkan pada perbedaan nilai ASCII antara huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya ASCII-nya adalah 65 dan maaf, A besar adalah 65 di ASCII dan A kecil adalah 97 di ASCII. Next. Search contact fungsinya mencari kontak berdasarkan nama. Nama yang dicari akan diubah ke huruf kecil menggunakan fungsi to lowercase untuk mendukung pencarian yang tidak case sensitif. Di sini ya, fungsi akan memeriksa apakah kontak count sama dengan 0. Jika iya, pesan tidak ada kontak untuk dicari ditampilkan dan fungsi langsung keluar menggunakan return. Lalu jika kontak count tidak sama dengan 0, pengguna diminta memasukkan nama yang ingin dicari, lalu disimpan dalam variabel search query. Nama dalam search query diubah menjadi huruf kecil menggunakan fungsi to lowercase. Hal ini dilakukan agar pencarian tidak pakai huruf besar kecil. Format tabel ditampilkan untuk hasil pencarian termasuk kolom nama, nomor telepon, dan email. Fungsi menggunakan loop untuk memeriksa setiap kontak di array konteks. Nama dari setiap kontak juga dikonversi ke huruf kecil dengan to lowercase dan disimpan dalam variabel sementara name lower. Fungsi str digunakan untuk memeriksa apakah search query terdapat di name lower. Jika cocok, kontak ditampilkan di tabel dan variabel found diatur menjadi 1. Setelah loop selesai, tabel ditutup dengan garis pemisah. Jika tidak ada kontak yang cocok, atau jika found sama dengan 0, pesan tidak ada kontak yang cocok dengan pencarian ditampilkan. Next. Selanjutnya ada fungsi show menu. Di sini digunakan untuk menampilkan menu utama aplikasi dan juga termasuk identitas kelompok, pilihan fitur, dan informasi penggunaan. Next. Nah, jadi kemudian ini ada main-nya. Di main sini digunakan untuk meluat semua fungsi tadi dengan menggunakan dual. Sebelumnya itu aplikasi ini memuat kontak dari contacts from file. Nah, setelah itu menampilkan menu utama dengan pilihan opsi ini, tambah kontak, edit kontak, hapus kontak, cari kontak, dan keluar. Nah, itu tuh memanggil fungsi-fungsinya dari mode yang sudah dijelaskan tadi dengan menggunakan dual di situ. Jika pilihannya tidak valid, maka akan keluar dari program. Jika pilihannya valid di dalam menu itu, maka akan lanjut ke menunya. Input pengguna diproses dalam SeatQuest dan fungsi yang relevan dijalankan. Setelah selesai, array contacts dibebaskan dengan fungsi free. Oke, langsung lanjut. Oke, langsung saja masuk ke demo programnya. Oke, di sini ada tampilan menu, tambah kontak, daftar kontak, edit kontak, hapus kontak, cari kontak, dan keluar. Kita coba tambah kontak terlebih dahulu. Misal kita tambahkan Ariel, oh ternyata sudah ada. Kita coba tambahkan lagi. Misal Arielnya, angka hmm,
Dan email masukkan dengan domain belakang .gmail.com. Kontak itu berhasil kita masukkan. Kemudian kita coba daftar kontak ini, lihat untuk list kontak. Nah, ini merupakan list kontak yang sudah tersimpan di dalam database, bukan database tapi di file kita. Lanjut untuk edit kontak. Misal kita mau edit apa ya? Ini tinggal nomor telepon baru misal ini dan email baru. Kontak Linda berhasil diedit. Coba kita lihat. Linda. Nah ini emailnya sudah linda@gmail.com. Kemudian kita coba hapus kontak. Coba kita hapus kontak yang baru kita tambahkan tadi, yang Ariel yang lama. Oke, kontak Ariel berhasil dihapus. Coba kita lihat di daftar kontak. Nah, Ariel sudah nggak ada, tinggal yang Ariel new. Kemudian kita cari kontak. Misal mau cari Pak Budi. Nah, di sini ada dua kontak Budi, Budi Utomo dan Budi Utomo New dengan nomor telepon dan email ini. Kemudian 6 untuk keluar. Nah, dari hasil kita tadi apa ngedit-ngedit data itu nanti masuk ke sini. Ini ada file contacts.txt. Ini semua hal nambah, edit, hapus. Ini nanti merubah-rubah file ini. Kalau nambah ya berarti nambah di sini. Kalau ngedit ya nanti di sini ada yang ke edit. Kalau hapus ya berarti yang di sini nanti ada yang ke hapus begitu. Mungkin untuk demo project kita cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.